Pernahkah kalian merasa terjebak dengan masa lalu? Rasanya seperti ada bayangan yang terus mengikuti setiap langkah, menghalangi pandangan ke depan. Tapi tahukah kalian bahwa masa lalu itu sudah berlalu? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Bahkan jika kalian sudah melalui kegagalan, kesulitan, atau rasa sakit yang mendalam, itu semua adalah bagian dari perjalanan yang telah terjadi. Namun, hari ini adalah kesempatan baru yang kita punya. Mari kita berpikir sejenak, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mengenang masa lalu. Mungkin kalian pernah merasakan kegagalan, seperti perceraian, kebangkrutan, atau pengalaman buruk lainnya. Namun, apapun yang telah terjadi, biarkan saja berlalu. Waktu tidak akan berhenti hanya karena kita fokus pada hal-hal yang telah hilang. Pasir waktu terus mengalir, dan satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah waktu yang ada di depan kita saat ini. Jangan biarkan diri terjebak dalam lingkaran pikiran tentang apa yang telah terjadi. Masa depan kalian tidak harus sama dengan masa lalu. Setiap detik yang dihabiskan untuk fokus pada kesalahan yang sudah lewat adalah waktu yang hilang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Banyak dari kita yang terkadang terjebak dalam kesalahan itu, merasa cemas tentang apa yang telah terjadi. Padahal, hanya dengan melepaskannya, kita bisa memberi ruang untuk hal-hal hebat yang belum kita temui. Ingat, kalian memiliki kesempatan untuk merancang masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan masa lalu mendikte langkah ke depan. Saatnya untuk bergerak maju dan memanfaatkan setiap momen yang ada di hadapan kalian. Jangan sia-siakan waktu yang kalian punya sekarang dengan berlarut-larut dalam kenangan yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, gunakan waktu itu untuk tumbuh, untuk mencapai tujuan, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Jadi, biarkan saja berlalu. Masa lalu adalah bagian dari cerita kalian, tetapi masa depan adalah kisah yang belum ditulis. Pilihlah untuk fokus pada apa yang bisa dicapai hari ini, karena itulah yang akan menentukan bagaimana cerita kalian berlanjut. Terkadang, kita terjebak dalam pola yang tidak kita sadari, terus mencari solusi cepat untuk masalah yang sepertinya tak berujung. Saya ingat, bertahun-tahun yang lalu, saya menderita sakit kepala yang sangat parah. Rasa sakit yang terus-menerus menghantui, hingga saya merasa tidak ada lagi cara lain untuk menghadapinya selain mengkonsumsi obat-obatan. Mulai dari obat-obatan tradisional untuk meredakan sakit kepala, hingga akhirnya saya beralih ke berbagai obat sakit kepala. Dan pada titik tertentu, saya sampai pada titik ekstrim di mana saya menghabiskan terlalu banyak obat dalam sehari. Apa yang terjadi selanjutnya? Rasa sakit kepala yang saya rasakan mulai tidak begitu jelas lagi. Faktanya, sebagian besar waktu, saya bahkan tidak ingat apakah kepala saya benar-benar sakit atau tidak. Yang saya tahu, tubuh saya sudah terasa mati rasa, seolah-olah saya terus mengabaikan apa yang terjadi di dalam diri saya. Dengan menenggak obat sebanyak itu, saya hanya menutupi masalah, bukan menyelesaikannya. Saya mulai merasa seperti seorang yang terbiasa dengan sampah di tubuh saya. Dan seiring berjalannya waktu, saya menjadi terlepas dari kesadaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, saya ingat benar saat berada di Jakarta. Saya sedang terburu-buru menuju stasiun Gambir dengan 2 koper berat di tangan, berusaha mengejar waktu yang hampir habis. Tiba-tiba, seorang pria yang melihat saya tampak khawatir dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Kamu terlihat seperti akan pingsan." Tanpa bisa menahan diri, saya menjawab, "Kepala saya sangat sakit, sampai saya merasa mual." Itu adalah momen di mana saya benar-benar menyadari betapa buruknya kondisi saya. Ketika tubuh kita mulai memberikan sinyal yang jelas, seperti rasa sakit yang terus-menerus atau kelelahan yang tidak terganggu, itu adalah peringatan yang tidak bisa kita abaikan. Kita mungkin terlalu sibuk dengan rutinitas, terlalu terbiasa dengan cara hidup yang tidak sehat, hingga kita lupa untuk mendengarkan tubuh kita. Kita merasa terjebak dalam pola yang merusak,
dengan mencari kenyamanan dalam cara-cara instan yang tidak memberikan solusi jangka panjang. Tetapi ketika kita mengabaikan tubuh kita hanya memaafkan keadaan. Momen tersebut mengingatkan saya akan pentingnya berhenti sejenak dan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kalian mungkin merasa lelah, stres, atau bahkan merasa seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi transmisi sinyal bahwa tubuh kalian memberikan sinyal penting. Jangan tunggu sampai rasa sakit itu semakin parah untuk mendengarkan tubuh kalian. Kalian berhak untuk merasa sehat, merasa bahagia, dan merasa hidup sepenuhnya. Mengabaikan tubuh kita hanya akan membawa kita lebih jauh dari tujuan kita. Saatnya untuk merawat diri dengan lebih baik, mendengarkan tubuh, dan membuat perubahan kecil yang bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Jangan biarkan rasa sakit dan lelah mengendalikan hidup. Pilih untuk berhenti, refleksi, dan temukan cara yang lebih baik untuk hidup. Sehat itu penting, kawan, dan kalian layak mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pernahkah kalian merasa begitu stres dan penuh dengan pikiran negatif, hingga rasa sakit fisik pun terasa lebih nyata? Saya ingat suatu saat ketika saya benar-benar menderita akibat sakit kepala yang sangat parah. Rasanya begitu menyiksa, seperti ada yang menghantam kepala saya dengan keras, dan saya merasa ingin membenturkan kepala saya ke dinding untuk meredakan rasa sakit itu. Dalam keadaan seperti itu, saya merasa begitu cemas dan terburu-buru, tidak peduli dengan tubuh saya. Saya hanya fokus pada satu tujuan, mengejar jadwal pemberangkatan kereta api saya. Namun, ketika saya mencoba untuk melanjutkan perjalanan, seorang pria yang melihat saya dalam keadaan yang sangat tertekan berkata, "Duduklah dulu di kursi itu." Saya sempat menolak. Saya tidak punya waktu. Saya harus segera ke stasiun Gambir. Namun pria itu dengan tenang mengingatkan saya, "Kamu selalu bisa mendapatkan jadwal kereta lain, tapi ingat, kamu hanya punya satu kepala." Itu adalah kalimat yang menyadarkan saya. Saya menyadari bahwa saya begitu sibuk dengan kehidupan dan pekerjaan, sampai-sampai saya mengabaikan pentingnya merawat tubuh dan kesehatan mental saya. Kemudian pria itu bertanya kepada saya, "Apakah kamu tahu apa arti memaafkan?" Saya pun terdiam, karena saya merasa bahwa saya mungkin tidak tahu sepenuhnya maknanya. "Saya tidak tahu," jawab saya jujur. Lalu dia menjelaskan dengan lembut, memaafkan itu berarti melepaskan dengan sepenuh hati tanpa ada ikatan lagi. Itulah saat saya menyadari bahwa banyak dari kita terjebak dalam pikiran dan perasaan yang tidak kita lepaskan. Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk di dalam kepala, menyebabkan ketegangan, kecemasan, dan bahkan rasa sakit yang begitu hebat. Pria itu melanjutkan, "Jika kamu ingin menghilangkan sakit kepala, mulailah dengan memaafkan. Memaafkan semua pikiran yang mengganggu pikiranmu dan benar-benar melepaskannya." Saya pun mencoba mengikuti sarannya dan duduk dengan tenang, melepaskan segala hal yang menenangkan pikiran saya. Saat itu, saya merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari tubuh saya. Rasa sakit kepala yang mendera pun perlahan menghilang. Saya merasa lebih baik daripada yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Ternyata, sakit kepala itu bukan hanya soal ketegangan fisik, tapi juga tentang ketegangan emosional yang kita simpan dalam pikiran kita. Ketika kita tidak melepaskan perasaan negatif atau masa lalu yang menyakitkan, hal itu bisa menyebabkan gelombang ketegangan di dalam tubuh kita, yang berakhir pada masalah kesehatan. Kalian mungkin tidak menyadarinya, namun seringkali kita membiarkan pikiran-pikiran buruk atau perasaan marah, kecewa, dan frustasi menguasai kita, dan itu mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Jika kalian merasa sering sakit kepala, stres, atau cemas, coba untuk memikirkan sejenak. Mungkin ada hal-hal yang belum kalian lepaskan dari pikiran dan hati kalian. Memaafkan tidak hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diri sendiri. Memaafkan diri sendiri untuk segala kekurangan, kegagalan, dan kesalahan yang kalian buat.
Dengan memaafkan, kalian tidak hanya memberi kebebasan bagi orang lain, tetapi juga memberi kebebasan bagi diri sendiri. Ketika kalian melepaskan beban itu, tubuh dan pikiran akan lebih rileks, dan kalian akan merasakan ketenangan yang tidak bernilai. Saya ingin memasuki keadaan yang benar-benar rileks, di mana kalian membiarkan tubuh dan pikiran beristirahat dari segala beban. Dengan demikian, kalian tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga memberi diri kesempatan untuk pulih, tumbuh, dan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Jangan biarkan pikiran negatif mengendalikan kalian. Maafkan dan nikmati kedamaian dalam hidup. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Saya sadar, saya tidak akan pernah mampu melakukan apa yang saya lakukan sehari-hari dengan konsisten jika saya tidak bisa menemukan cara untuk rileks. Tanpa ketenangan dalam pikiran, semuanya akan terasa lebih berat dan lebih sulit. Suatu ketika, saya duduk bersama seorang teman sambil menikmati secangkir kopi. Setiap kali dia berbicara, saya merasa seperti mendengarkan mutiara yang jatuh dari bibirnya. Salah satu hal yang dia katakan sangat mempengaruhi cara pandang saya terhadap kehidupan. Dan itu adalah sesuatu yang hingga kini saya pegang teguh. Teman saya berkata, janganlah kita melihat ke belakang dengan amarah atau ke depan dengan ketakutan, tapi lihatlah di sekitar kita dalam kesadaran. Kata-kata itu begitu sederhana, namun mengandung kedamaian yang luar biasa. Dia mengingatkan saya untuk tidak terjebak dalam masa lalu yang penuh dengan kemarahan atau penyesalan. Masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Begitu juga dengan masa depan, yang seringkali kita membayangkan penuh dengan ketakutan atau kecemasan tentang apa yang akan terjadi. Tetapi yang bisa kita kendalikan hanyalah saat ini. Saat ini yang penuh dengan potensi dan kesempatan. Teman saya juga menambahkan, jangan melihat ke belakang dengan marah atau maju dengan ketakutan. Fokuslah pada saat ini dalam kesadaran penuh. Itu adalah sebuah upaya untuk menghentikan menghabiskan waktu dengan perasaan negatif yang hanya akan menambah beban hidup. Fokus pada kesadaran pada apa yang ada di sekitar kita saat ini adalah cara untuk meraih kehidupan yang lebih damai dan lebih bermakna. Pesan ini mengajarkan saya pentingnya menjaga ketenangan pikiran dan fokus pada saat ini. Jika kita terus terjebak dalam kenangan buruk atau kekhawatiran tentang masa depan, kita hanya akan menghambat diri kita sendiri. Hanya dengan menghadapinya dengan kesadaran dan keterbukaan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Hidup ini bukan tentang menghindari tantangan, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan bijak dan penuh ketenangan. Dengan menjalani hidup dalam kesadaran, kalian akan menemukan bahwa segala hal menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Fokus pada apa yang kalian bisa kontrol, yaitu diri kalian sendiri. Dan kalian akan merasa lebih tenang dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Sekarang, kalian bisa menjalani hidup dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan.
dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.